Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, kita berjumpa lagi ya. Oh ya, bagaimana kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan ya. Kali ini kita akan membahas materi Al-Quran Hadis kelas 9 semester 1 tentang semangat menuntut ilmu untuk meraih martabat yang mulia. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita awali dengan bacaan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk video selanjutnya simak baik-baik ya anak-anak, jangan di skip. Sebelum kita lanjut ke materi kita, ada beberapa adab yang perlu kita ketahui anak-anak dalam mencari ilmu. Yang pertama, niat yang ikhlas. Yang kedua, percaya diri yang kuat. Yang ketiga, berakhlak mulia. Yang keempat, memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Yang kelima, memegang teguh syariat Islam. Yang keenam, memperhatikan guru ketika guru berbicara dan menerangkan. Yang ketujuh, tidak berbicara dan menyeka ketika guru berbicara. Yang kedelapan, menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak bermanfaat. Yang kesembilan, menyedikitkan makan, minum, dan waktu tidur. Yang kesepuluh, menyibukkan diri dengan ilmu dengan membaca, menelaah, menghafal, mengulang pelajaran, dan aktivitas lainnya yang bisa mendukung kita dalam menuntut ilmu. Yang ke-11, menjauhkan diri dari sikap meminta-minta meski dalam kondisi sulit. Yang ke-12, senantiasa memuliakan dan menghormati guru. Yang ke-13, berterima kasih kepada guru kita. Yang ke-14, bersegera datang ke majelis ilmu seperti sekolah, pondok sebelum guru kita datang. Yang ke-15, tidak meninggikan suara kecuali dalam keadaan darurat. Yang ke-16, tidak memotong guru kita ketika berbicara. Yang ke-17, tidak sombong jika belajar kepada orang yang lebih muda atau guru kita lebih muda atau kedudukannya lebih rendah. Itu tidak boleh kita sombong. Yang ke-18, tidak malu bertanya pada hal-hal yang belum kita pahami. Yang ke-19, tidak boleh meninggalkan debat kusir. Ketika debat lalu kita pergi begitu saja, itu tidak boleh. Yang ke-20, bersedia menerima saran dan kritik yang membangun dari guru kita. Ibu mau tanya nih, apa kalian tahu tentang ilmu? Alhamdulillah kalau banyak yang sudah tahu. Kalau yang belum tahu, simak baik-baik ya. Pengertian ilmu dibagi menjadi dua. Ada yang secara bahasa dan secara istilah. Dan secara bahasa, kata ilmu itu berasal dari bahasa Arab, yakni alima, yang artinya memiliki makna mengetahui atau perbuatan yang bertujuan untuk mengetahui segala sesuatu. Dan juga kata ilmu itu berasal dari bahasa Latin, yakni science, yang bermakna pengetahuan, mengetahui atau memahami. Sedangkan dalam istilah ilmu itu berarti bentuk pengetahuan tentang segala sesuatu yang datang dari Allah, yang mana ilmu tersebut diturunkan kepada para nabi dan rasul serta alam yang diciptakannya, termasuk manusia dan apa saja yang ada pada di antara langit dan bumi ini. Atau dapat dikatakan ilmu itu sebagai pengetahuan secara sistematis yang bersifat ilmiah. Wah, berarti ilmu itu penting ya, Bu? Iya, anak-anakku, ilmu itu penting. Adapun manfaat dari ilmu adalah dengan ilmu kita dapat membedakan benar atau salah yang kita lakukan. Yang selanjutnya kita dihargai orang lain. Selain itu, kita dihargai orang lain, Allah juga meninggikan derajat orang-orang yang berilmu. Selain itu, kita dapat meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Dengan begitu, kita akan dimudahkan menjalani kehidupan di dunia ini. Setelah itu, kita dapat mengamalkan ilmu kita sebagai amalan jahriyah kita. Kalau gitu, bagaimana cara kita mendapatkan ilmu, Bu? Jadi, cara kita memperoleh ilmu itu ada dua cara. Yang pertama melalui usaha kita sendiri, dan yang kedua itu diberikan oleh Allah kepada kita. Jadi kita nggak boleh putus asa ketika kita mengerjakan sesuatu lalu hasilnya tidak memuaskan.
karena itu semua sudah kehendak Allah. Kita tinggal berusaha saja dan akhirnya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, sikap yang harus kita miliki dalam menuntut ilmu adalah fokus pada tujuan kita. Yang kedua, konsisten tentang apa yang kita lakukan. Yang ketiga, disiplin. Disiplin maksudnya adalah ketika kita sudah waktunya belajar, kita harus belajar. Jangan ketika waktu belajar dibuat main dan waktu main dibuat belajar. Lalu yang terakhir, harus continue, harus istiqomah dalam menuntut ilmu. Ya, di sini ada surat yang bahasa ayat 1 sampai 10 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu dhikra amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma 'alaika alla yazakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta anhu talaha. Shadaqallahul adzim. Adapun asbabun nuzul dari surat Abasa ayat 1 sampai 10 adalah beberapa ulama mengatakan bahwa surat ini turun menyangkut sikap Nabi SAW kepada Abdullah bin Ummi Maktum. Ketika itu Nabi Muhammad SAW sedang sibuk menjelaskan Islam kepada tokoh-tokoh musyrikin Mekah. Salah satunya adalah Al-Walid bin Al-Mughirah. Beliau Nabi Muhammad SAW berharap ajakannya itu dapat menyentuh hati dan pikiran para tokoh-tokoh musyrikin sehingga mereka memeluk Islam dan diharapkan akan membawa dampak positif bagi perkembangan dakwah Islam. Namun pada saat itu Abdullah bin Ummi Maktum datang kepada Nabi Muhammad yang rupanya tidak mengetahui bahwa Nabi sedang sibuk karena kebutaannya. Lalu menyela pembicaraan Nabi Muhammad SAW, memohon agar diajarkan kepadanya tentang Islam. Ini dilakukannya berkali-kali sehingga tidak berkenan di hati Nabi Muhammad SAW. Namun beliau tidak menegurnya, apalagi menghadiknya. Hanya saja nampak pada raut muka beliau rasa tidak senang. Maka turunlah ayat ini untuk menegur beliau Nabi Muhammad SAW. Kandungan ayat dalam surat Abasa ayat 1 sampai 10, bahwasanya Allah SWT memerintahkan Nabi Muhammad SAW agar tidak berpaling dari orang yang ingin membersihkan jiwanya, membersihkan diri dari akhlak tercela dan ingin mendapatkan pengajaran. Kemudian tidak terlalu berharap kepada para pemuka Quraisy akan keislamannya. Allah lah yang akan memberikan petunjuk bagi yang dikehendakinya. Selanjutnya Allah juga memerintahkan Nabi Muhammad SAW agar tidak mengkhususkan memberi peringatan kepada seseorang, namun wajib menyampaikannya kepada siapa saja dan tidak membedakan kaya atau miskin, pejabat atau rakyat biasa. Sambutan yang baik kepada orang yang datang dan membutuhkan itu lebih baik dan wajib. Sedangkan berpalingnya pada orang kaya yang tidak memerlukan karena tidak memiliki keinginan pada kebaikan itu tidak layak. Lalu apa hubungannya ayat ini dengan kita, Bu? Jadi, kewajiban kita adalah mendidik kaum muslimin, terutama bagi yang menginginkan pengetahuan dan pengajaran. Ayat-ayat tadi mengajarkan kita akan pentingnya kepedulian terhadap sesama muslim dan menebarkan keislaman kepada mereka. Dan perlu diketahui bahwa dalam surat Abasa ayat 1-10 itu mengandung beberapa hal yang terkait dengan etika pengajaran. Antara lain sebagai seorang muslim yang harus ketahui adalah wajib mengenali orang yang membutuhkan bantuan. Dan ketika kita mengetahui yang membutuhkan bantuan adalah misalnya orang yang tidak mampu, maka kita tidak boleh berpilih kasih seperti dia tidak mampu jadi hanya sedikit saja bantuan yang saya berikan, atau sebaliknya. Yang kedua, memberikan pelayanan yang proporsional dan profesional, jadi tidak memandang derajat. Yang selanjutnya, pelayanan yang diberikan harus dengan niat yang ikhlas dan menyerahkan hasilnya kepada Allah SWT. Jadi
kita ketika menolong seseorang tidak boleh mengharapkan imbalan. Serahkan semua, biarkan kebaikan kita di Allah yang membalas. Selain itu, ayat-ayat tadi itu juga mengajarkan kita bahwa kita sebagai guru atau calon guru, misalnya kalian pengen jadi guru ya, itu hendaknya memberikan penghargaan dan pelayanan yang sama, selalu husnudon, harus bersikap cermat dan hati-hati dalam mengambil tindakan adil, penuh kasih sayang, serta menjunjung tinggi kesopanan dan lemah lembut terhadap murid-murid kita nanti. Selanjutnya ada surat Al-Mujadilah ayat 11 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi wafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila suzu fansuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Shadaqallahul adzim. Kandungan ayat dari surah Al-Mujadilah ini adalah memerintahkan kaum muslimin untuk melakukan perbuatan yang menguatkan persaudaraan, menumbuhkan empati dan kepedulian sosial, antara lain dengan memberikan tempat kepada orang lain, terutama saat mencari ilmu, memberi kelapangan, usaha mencari kebajikan dan kebaikan, berusaha menyenangkan hati orang lain, memberi pertolongan, dan sebagai termasuk yang dianjurkan Rasulullah, saling tolonglah kalian sesama kaum muslimin. Berdasarkan surat Al-Mujadilah, para ulama juga berpendapat bahwa orang-orang yang hadir dalam suatu majelis hendaknya mematuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam majelis itu. Di sini majelis itu tidak hanya tempat pengajian, tapi juga sekolahan, dinia, itu juga namanya majelis ilmu. Itu antara lain saling menghormati, datang pada waktunya. Jadi, jika kita ke tempat majelis, kita harus datang lebih dulu daripada guru kita. Selanjutnya, selalu menjaga suasana yang baik, jangan ramai, jangan gundah, menjaga persaudaraan, saling bertenggang rasa. Bagi yang lebih duluan datang, hendaknya memenuhi tempat di depan atau sepaling depan. Bagi orang yang terlambat datang, hendaknya menerima dengan lapang dada bahwa tempatnya di belakang. Di sini dijelaskan juga bahwa Allah akan mengangkat derajat orang yang berilman, taat dan patuh kepadanya, melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya, berusaha menciptakan suasana damai, aman dan tentram dalam masyarakat, juga orang-orang berilmu yang menggunakan ilmunya untuk menegakkan kalimat Allah. Dari surah Al-Mujadilah ayat 11 ini dapat dipahami bahwa orang-orang yang beriman dan berilmu yang ilmunya diamalkan sesuai dengan perintah Allah dan Rasul-Nya, seperti yang di akhir kalimat ta'maluna khabir, Allah menegaskan bahwa Dia maha mengetahui secara detail semua yang dilakukan manusia, tidak ada yang tersembunyi baginya. Dia akan memberi balasan yang adil sesuai dengan perbuatan masing-masing. Jadi ingat ya anak-anak, ketika kita melakukan sesuatu, ingatlah bahwa Allah itu maha tahu, Allah itu tahu segala yang kita lakukan. Jadi sama-sama berbuat, lebih baik berbuat kebaikan, berbuat untuk kebajikan. Tambahan ya, jadi anak-anak, ilmu itu hanya dimiliki oleh manusia. Buktinya Nabi Adam alaihissalam lebih mulia daripada malaikat karena ilmu yang dimilikinya. Sebab itu ilmu dapat digunakan sebagai sarana untuk bertakwa. Ilmu akan menjaga pemiliknya. Selain itu, ilmu menjadi perhiasan bagi pemiliknya. Ilmu juga dapat sebagai petunjuk menuju keselamatan, kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Selain itu anak-anak, Allah juga berjanji bahwa Allah akan menjunjung tinggi derajat orang-orang yang berilmu. Dengan itu, manusia menjadi terhormat dan bermartabat. Dan perlu diingat bahwa ketika ada seseorang yang sedang mencari ilmu, menuntut ilmu, tidak hanya manusia yang mendoakan, tidak hanya bapak ibu yang mendoakan, melainkan malaikat, hewan, dan tumbuhan pun juga mendoakan.
Untuk itu, jangan pernah putus asa dalam menuntut ilmu. Teruslah kejar cita-citamu setinggi langit. Jangan pernah putus asa, walaupun kamu tidak paham tentang materi atau pelajaran yang kamu pelajari. Insya Allah, dengan kamu istiqomah, dengan kamu sabar, Allah akan memudahkan jalannya. Allah akan memberikan pengetahuan. Kan tadi anak-anak ibu sudah menjelaskan bahwa bagaimana cara kita mendapatkan ilmu dengan dua cara. Yang pertama dengan usaha, yang kedua dari Allah sendiri. Tak terasa ya, sudah beberapa menit kalian menemani ibu dalam menjelaskan materi. Baik, marilah kita membaca Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga ilmu yang kita dapatkan dapat memberikan manfaat bagi kita di dunia maupun di akhirat. Anak-anakku sekalian, jangan lupa belajar ya. Semangat dalam menuntut ilmu. Selagi kita masih muda, selagi kita masih kuat, selagi kita masih bisa, kita harus tetap belajar.